warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit pemasaran. Yang pertama, pengertian audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut. Audit pemasaran dilakukan terhadap bagaimana perusahaan menetapkan strategi pemasarannya, apakah sudah sesuai dengan lingkungan perusahaan, intensitas persaingan, dan berbagai keterbatasan yang secara internal dihadapi perusahaan. Tujuan audit pemasaran itu ada dua. Yang pertama, untuk mendeteksi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk merencanakan perbaikan dan diperlukan dalam mengeliminasi ancaman tersebut. Mengapa audit pemasaran itu penting? Karena audit pemasaran itu sebagai bahan evaluasi perusahaan-perusahaan untuk mengembalikan performa perusahaan dalam melakukan permasalahan yang harus dengan tepat dihadapi dan terdefinisi. Audit pemasaran yang pertama, identifikasi. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis terhadap semua fakta dan pendapat yang mempengaruhi perusahaan itu. Ada penggunaan penilaian untuk hal-hal yang masih tidak jelas sampai analisis awal selesai dilakukan. Siapa sih yang melakukan audit pemasaran? Pastinya orang-orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti manajer perusahaan atau juga bisa menggunakan jasa konsultan dari luar. Pemasaran dilakukan 1 tahun sekali, jadi biar rutin, biar kita tahu bagaimana permasalahannya dan cepat terselesai dengan baik. Audit pemasaran itu ada dua. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal, yaitu merupakan audit yang dilakukan terhadap aktivitas dari departemen perusahaan seperti periklanan atau penjualan. Yang kedua, yaitu audit menyeluruh atau horizontal, yaitu yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari pemasaran perusahaan tersebut. Ruang lingkup audit pemasaran ada 6. Yang pertama yaitu audit lingkungan, yang kedua yaitu audit strategi pemasaran, yang ketiga yaitu audit organisasi pemasaran, yang keempat yaitu audit sistem pemasaran, dan yang kelima yaitu audit produktivitas, dan yang terakhir adalah audit fungsi pemasaran. Di zaman pemasaran konvensional, umumnya hal yang dilakukan oleh marketer adalah memusatkan energi dan usaha mereka untuk merancang kampanye serta menulis copy yang memikat. Seringkali, para pekerja di bidang pemasaran ini lebih mementingkan output, namun jarang sekali memperhatikan efektivitas kampanye yang dijalankan. Mengukur seberapa besar konversi yang terjadi dari hasil pemasaran konvensional tidaklah mudah. Tidak jarang, pengukuran tersebut memerlukan rentetan penelitian panjang dan membutuhkan tenaga ahli yang membuat hal ini tidak efektif secara biaya. Tentu saja, hal serupa tidak bisa kita katakan di zaman modern ini. Bagi pemasaran digital, pengukuran efektivitas kampanye itu adalah segalanya. Kampanye sekeren apapun akan sia-sia kalau kamu nggak punya data yang nunjukin apakah kampanye kamu diterima oleh target demografis kamu. Begitu juga soal berapa banyak konversi yang terjadi dari iklan yang kamu jalankan. Dengan segala tool marketing yang tersedia saat ini, seharusnya mengumpulkan berbagai metrik yang diperlukan tidaklah sulit, terutama ketika target pemasaranmu adalah sekelompok demografis yang paling terekspos oleh fenomena digitalisasi. Siapa lagi kalau bukan generasi milenial? Menurut Chelsea Cross, seorang pembicara muda asal Amerika Serikat, sebagai generasi digital native yang mayoritas tumbuh bersama internet, perlu ada pendekatan marketing yang berbeda untuk menyasar generasi milenial ini. Bagaimana caranya? Hands
down marketing tactics to be building that community, engaging in your consumers, engaging in that target demographic, because the purchasing decision is so different than what it used to be. The patient is so influential because if your brand is participating in this generation, creating a community within social media, that engagement, that community can influence the purchaser's decision. I feel like having, your social outlets, whether it's Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, that's all marketing. You are marketing your brand, you are marketing your products, you are marketing your message, especially your website, and especially if you do have an app, and if you have a mobile-friendly website, which I encourage every brand, organization, product, startup to have, the functionality has to be spot on. If your mobile-friendly site doesn't load in 3 seconds, if your app doesn't load in 3 seconds, if your Twitter handle is funky for 3 seconds, that's going to influence the millennials' decision on your brand, on your product. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.